Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani kembali dimintai keterangan terkait pernyataannya yang mengungkapkan ada sosok T sebagai pengendali judi online di Kamboja dan Indonesia. Informasi terkait pemeriksaan lanjutan Beni Ramdhani akan disampaikan jurnalis Metro TV Devi Syafira langsung dari Bareskrim Polri. Devi, apakah pemeriksaan terhadap Beni Ramdhani masih berlangsung? Hasilnya seperti apa? Ya, Reza dan juga Zilvia, hingga sore hari ini Kepala BP2MI Beni Ramdhani masih dimintai keterangan ataupun klarifikasi soal pernyataannya yang menyebutkan inisial ataupun sosok T sebagai pengendali judi online. Nah, untuk sementara sudah sekitar 5 jam Beni Ramdhani ini dimintai klarifikasi ataupun keterangannya. Tadi Beni Ramdhani tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 12:21 waktu Indonesia Barat didampingi oleh pengacaranya Petrus Salestinus, dan ia tidak memberikan pernyataan apapun ke awak media dan nanti akan memberikan pernyataan usai klarifikasi ataupun pada saat setelah memberikan pernyataannya kepada Bareskrim Mabes Polri. Ini merupakan panggilan kedua kalinya usai sudah dipanggil pada pertama kali pada tanggal 29 Juli 2024. Pada saat itu Beni Ramdhani diberikan 22 pertanyaan, namun dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Beni Ramdhani masih bersifat umum. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, yakni Juhandani Raharjopuro, dan pihaknya ini mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Beni Ramdhani ini seputar tugas pokok Beni Ramdhani, kemudian juga terkait dengan kegiatannya sehari-hari dan juga terkait dengan rapat terbatas yang disampaikan oleh Beni Ramdhani. Kemudian dijadwalkan kembali pada tanggal 1 Agustus 2024, namun pada saat itu Beni Ramdhani berhalangan hadir karena adanya tugas keluar kota sehingga dijadwalkan ulang pada hari ini. Dan hari ini makanya digali terkait dengan sosok T, sebenarnya siapa yang disebutkan oleh Beni Ramdhani yang disebutkan sebagai pengendali judi online di Kamboja dan juga di Indonesia. Dan Beni Ramdhani usai pemeriksaan yang pertama kali pada tanggal 29 Juli 2024, ia mengatakan adanya misleading ataupun pernyataan yang menyesatkan terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan pernyataannya mengenai sosok T sebagai pengendali judi online. Nah, pada saat itu Beni Ramdhani mengatakan misleading yang dimaksud adalah sosok T ini sebenarnya bukan hanya disebutkan sebagai pengendali judi online saja, namun juga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO. Hal itu juga sudah disampaikan pada saat rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga misleading yang dimaksud Beni Ramdhani ini sosok T ini bukan hanya terlibat ataupun fokus pada judi online saja ataupun menjadi pengendali judi online, namun juga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Nah, kemudian soal pernyataan Beni Ramdhani terkait dengan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online dan juga terlibat dalam TPPO ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada saat itu adanya rapat internal pada tahun 2023. Sehingga misleading yang dimaksud oleh Beni Ramdhani ini merupakan yang sosok T ini tidak hanya terkait dengan pengendalian judi online, tapi juga merupakan terlibat di TPPO. Reza dan Zilvia. Devi, satu pertanyaan lagi. Hari ini juga ada Lembaga Bantuan Hukum Rampai Nusantara yang melaporkan Beni Ramdhani ke Bareskrim Polri. Atas tuduhan apa? Ya, pada hari yang sama, selain Beni Ramdhani dimintai klarifikasi dan juga keterangan di Bareskrim Mabes Polri, hari ini juga Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Rampai Nusantara juga melaporkan Beni Ramdhani atas pernyataannya mengenai sosok T sebagai pengendali judi online. Dikatakan oleh LBH Rampai Nusantara bahwa pernyataan Beni tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apabila Beni sudah mengetahui sosok T yang dimaksud sebenarnya siapa, seharusnya dilaporkan langsung ke pihak kepolisian. Namun yang dilakukan Beni Ramdhani malah mengungkapkan ke publik sehingga ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu LBH Rampai Nusantara ini melaporkan Beni Ramdhani ke Bareskrim Mabes Polri dan juga membuat surat laporan dan juga terkait dengan pengaduan masyarakat inilah yang dilakukan LBH Rampai Nusantara kepada Beni Ramdhani. Nah, usai LBH Rampai Nusantara tadi membuat surat laporan terkait dengan Beni Ramdhani,
tak selang berapa lama Benny Ramdhani juga tiba di Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan ataupun klarifikasinya. Tentunya Zilvia dan juga Resa, kita akan nantikan bagaimana usai pemeriksaan yang dilakukan ataupun klarifikasi yang dilakukan Benny Ramdhani ke Bareskrim Mabes Polri, karena setelah dimintai keterangan ataupun klarifikasi di Bareskrim Mabes Polri, nanti Benny Ramdhani akan memberikan pernyataannya ke awak media. Demikian Zilvia dan Resa, kembali ke Anda di studio. Devi Syafira, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.